Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 9, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhut, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar berita yang membahagiakan bagi kita semua, yaitu Jepang telah menyerah pada sekutu. Di mana saya dengar dari radio luar negeri, ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Tapi saya bingung apa maksud perkataan Tuhan tadi tentang kekosongan kekuasaan. Maksud saya, Jepang sudah tidak berkuasa lagi atas Indonesia karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya ngerti maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut? Maka dari itu, marilah kita menolak berbagai hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Karno benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang harus diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Edi Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan Bukana. Sebaiknya kita harus cepat mengkontak Soekarno dan Muhammad Hatta. Cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengusulkan untuk IR Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya? Saya setuju dengan usulan dan Tuan, karena waktu inilah yang sangat tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno tidak setuju dengan semua itu? Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Semuanya rebut, saling bicara satu sama lain. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Semuanya mohon tenang. Saya mohon untuk kalian semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa kembali ke kediaman kalian masing-masing dan menunggu Soekarno dan Hatta angkat suara. Jika kalian semua sudah setuju, marilah besok kita pergi ke rumah Soekarno dan membicarakan tentang keinginan kita semua. Dan untuk sekarang, kita cukupkan sekian saja rapat kali ini dan pulang ke rumah masing-masing. Baiklah. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu ya sudah, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf kami buat Ibu repot-repot. Nggak repot kok. Sebentar ya, saya panggilkan dulu Kang Mas. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya Pak. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati yang membawa nampan berisi gelas. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun berpamitan pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Saya kembali ke belakang dulu ya. Silakan diminum semuanya. Tadi istri saya berbicara bahwa kalian ingin membicarakan tentang suatu hal. Namun, apa memang yang kalian ingin bicarakan?
Ya, jadi maksud kedatangan kami adalah kami datang ke sini untuk membicarakan keinginan kami agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Maaf, saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena bagi saya ini adalah momen yang tepat untuk kita mengadakan proklamasinya. Terlebih lagi karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Yang jelas, kami sebagai rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan secepatnya. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih dilakukan. Lebih baiknya kita mencari dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi, bagi saya kebenaran untuk berita tersebut sudah dapat dipastikan. Nanti saja kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Ya sudah, kalau begitu keputusan Karno, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan saja malam ini karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami ingin minta maaf karena mungkin kami mengganggu waktu istirahat Anda, Bung. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Oke, jadi bagaimana jika apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Betul, supaya tidak ada kesalahpahaman. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Kang Masnya ada, Bu? Oh ya, Kang Masnya ada di dalam. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang ada di sini. Hah? Apa kok? Tokoh-tokoh tua juga ada di sini? Ya, ada seperti Hatta, Dr. Sansi, Guntara, dan yang lainnya. Ayo masuk, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Masnya. Bung? Baik, Bung. Silakan duduk. Maaf, Bung, lagi-lagi mengganggu waktu Anda. Ya, tidak apa-apa. Cuma saya ingin menanya, apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, tentu saya tahu. Kalian ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, itu juga yang saya ingin. Lalu, mengapa Bung tidak menyetujuinya? Ya, saya tidak bisa begitu saja menyetujui usaha Anda. Apalagi tanpa rapat dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Jika tidak, maka Jepang dapat mengetahui apa yang direncanakan oleh kita. Kita sendiri tahu kan bahwa PPKI telah direncanakan dan dibuat oleh Jepang. Ya, betul. Saya tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Namun itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang untuk ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kalian ingin memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali Tuan. Saya tidak setuju. Lebih baik kita membicarakan hal ini dengan anggota-anggota PPKI. Agar saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tidak lagi kita mengalami masalah-masalah. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Semakin hancur perundingan. Para pemuda dan Soekarno berisi tegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh Bung datang berkumpul di sini. Tidak apa-apa. Senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan apa keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda ini? Yang saya dengar, kalau tidak salah, mereka menginginkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itulah yang mereka inginkan. Tapi sayalah yang tidak setujui. Karena ini merupakan keputusan yang saya tidak bisa mengambil sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan dengan para ketua.
Baiklah, saya setuju. Tetapi, bagaimana dengan para pemuda? Biarkanlah para pemuda itu duduk di serambi belakang. Mari Bung, mari Bung. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Bung, Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita perlu menyiapkan segala hal dengan matang agar tidak terdapat hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para pemuda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, menyiapkan dengan matang. Jika tidak, bagaimanakah jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, artinya kita semua sudah sepakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, jika berita tersebut memang benar, seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda, kita tidak akan mengikuti permintaan para pemuda itu? Benar, saya takutnya nanti terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer yang siap siaga dan kuat di sini. ya sudah. Bagaimana keputusan Anda dan Bung Hatta tidak menyetujui keputusan para pemuda ini? Kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Kemudian para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bung. Jadi bagaimana keputusan Anda, Bung? Keputusan saya adalah bahwa saya akan tetap pada pendirian saya sendiri. Bahwa kami masih tetap tidak inginkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini juga. Jika kalian masih pada pendirian kalian masing-masing, saya persilakan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, jika pendirian kalian seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang jelas kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan pada 16 Agustus, para anggota PPKI akan mengadakan sidang untuk membicarakan kemerdekaan. Lah, memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semudah membalik telapak tangan Anda sendiri? Tidak! Semua itu membutuhkan proses, Bung. Kita tidak saja bisa bertindak tanpa membicarakan dengan anggota PPKI. Tuh kan, apa aku bilang, Wis? Diam kau. Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa tentang apa yang telah kita bicarakan di dalam rapat? Betul juga apa yang kau bilang, Wis. Tapi ini saat yang tepat. Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu dan tak ada lagi kekuasaan dalam negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah cukup menderita akibat penjajahan yang menyayat jiwa dan raga kami ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya dan menganggap diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji kemerdekaan dari Jepang? Ayolah Bu, kita bisa. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis seperti itu? Bahkan Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkanlah kepadaku di mana bukti kekuatan itu yang kamu perhitungkan. Apa tindakanmu menyelamati wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimanakah kita mempertahankan kemerdekaan? Dan coba bayangkan bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, jika Bung Karno tidak mengumumkannya malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran keesokan harinya. Inilah batang leherku. Lebih baik kalian sorak saja saya ke sana dan potong leherku malam ini juga. Kalian tidak perlu menunggu untuk esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung.
permisikanlah saya dulu. Bung. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta pun tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita tersebut. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan usulnya? Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masuk ke senjata terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Lantas, kapan kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini? Justru ini adalah kesempatan emas untuk kita. Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu bersama dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan pada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan ini? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karni katakan. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana jika kita mengadakan rapat tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu. Tepat sekali. Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kemana kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja masalah ini kepada Latin dan Singgi, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju, kita serahkan saja ke anggota PETA. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, mari kita pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana tempat pemusatan tentara PETA. Keamanannya pasti terjamin. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Pukul 4 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan Kenapa pemuda. emang mau begitu bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Akan tetapi, kami harus menemui Bung Karno untuk membicarakan sesuatu. Oh, kalau begitu, ayo silakan masuk, silakan duduk. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan Bung Karno dulu. Oh iya, hampir lupa. Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa perlu saya panggilkan Bung Hatta juga? Iya, boleh Bu. Ya, tunggu sebentar ya. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Selamat. Bu, kok ada tamu nggak ditawarin gitu? Oh iya, masih lupa. Jadi tonton ini mau minum apa? Enggak usah Bu, repotin aja. Biasa aja. Jadi tonton ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya berdapat dulu. Sebelumnya kami ingin meminta maaf dulu karena sudah mengganggu waktu istirahat Bung. Kami kesini bertujuan untuk membahas kejadian tadi siang. Jadi begini Bu, kami ditugaskan untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Mengapa kami harus pergi keluar kota? Agar kalian berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Ini bukan waktunya untuk berdebat Bu. Cepatlah ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan. Baiklah, jikalau begitu, kami akan pergi, tetapi saya akan pamit dulu dengan Fatmawati. Permisi Bu, Kang Mas pamit dulu ya. Kemana? Mau ke Karawang bersama para pemuda itu. Bolehkah saya ikut? Saya merasa kira-kira perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Yaudah, baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi saja sekarang? Yaudah deh, ayo kita sekalian berangkat saja. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, inilah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, seharusnya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Jawaban itu membuat Singgi geram. Proklamasikan Indonesia sekarang atau kamu kubunuh! Fatmawati yang melihat kejadian ini kemudian ia menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kali ini? Tidak Bu, kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi Bung Karno menolak.
Ya, saya tahu, tapi tidak begini jalannya. Lagi pula, kalau Kamas tidak setuju untuk memproklamasi kemerdekaan Indonesia saat ini, ia pasti punya alasannya sendiri. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian kita bicarakan dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Tuan Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku sekarang di mana mereka berada, dan saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji, proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika tidak dilaksanakan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Gajinya sangat meyakinkan. Boleh ya sekarang juga. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Dan Handels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Handels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan hotel. Bisa saya bantu, Tuan? Maaf, Tuan, apakah masih ada kamar hotel yang kosong untuk kami? Maaf, Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Tidak begitu, terima kasih, Tuan. Mungkin jika Tuan mau menunggu hari esok ada kamar kosong, Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya saja. Baiklah, jika itu yang Tuan mau, saya pergi dulu. Silakan, Tuan. Kemudian Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kamarnya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maida? Ia adalah teman karib saya, dan ia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tertinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Ya, saya setuju dengan perkataan Sayuti Melik, karena keamanannya pasti sudah terjamin. Baiklah, kalau gitu kita segera berangkat aja ke rumah Laksamana Maida. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maida. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maida. Ya, ada apa? Misi, bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maida? Oh ya, baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Ada apa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius yang harus dibahas? Selamat pagi, Tuan. Mungkin kedatangan kami memang mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengarnya dari salah satu pemuda kita. Kata dia mendengarnya dari radio dari luar negeri. Ya, memang betul. Berita itu ada, tapi kami sedang merahasiakannya supaya tidak terjadi kekacauan. Sekarang Tuan, yang saya bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sebetulnya itu adalah sebuah ide yang bagus, karena sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya sangat setuju. Begini, jika Maida mengizinkannya, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami tak sepakat. Apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Ya sudah, ayo kita persiapkan apa yang kita harus siapkan. Rencananya kita akan menulis naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, ya sudah, kita langsung saja ke meja makan dan kita tulis naskahnya di situ. Kemudian pukul 10 malam, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura, disertai Maida. Selamat malam, Pak. Permisi. Oh iya, Bang. Mari. Silakan duduk, Tuan. Ada apa maksud Tuan datang kemari?
Kami datang ingin meneruskan rapat yang tadi pagi tak sempat dilaksanakan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah beda. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak dapat lagi mengubah status quo. Dan dari tengah hari tadi, para tentara Jepang yang ada di Jawa, mereka tidak memiliki kebebasan untuk berkuasa ataupun bergerak. Mereka semata-mata adalah suruhan dari sekutu dan harus mengikuti perintah dari sekutu. Pemerintah Tokyo telah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantaraan Jenderal Terauchi dan telah menyerahkannya kepada PPKI yang dimana pada saat nantinya akan melakukan rapat di rumah Laksamana Maeda. Jika rapat akan berlangsung pada pagi hari akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh sekutu. Dan juga kita tidak dapat lagi mengubah status quo. Oleh karena itu, sidang dari PPKI akan kami larang. Baiklah. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni Sayuti Melik menyaksikan Soekarno. Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktunya sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Saya rasa bahwa jika kita mengerjakan naskah seperti ini, akan terlalu banyak orang. Bagaimanakah jika Anda, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakan naskah ini secara bersama saja? Benar, sebaiknya kita harus menuju ruang makan. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan saja mereka menunggu kita di sini. Ayo, Soekarno, kita pergi. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Laksamana Maeda bersama beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Tidak apa, saya saja yang catat. Baiklah, kita itu ngomong. Lalu untuk bagaimanakah cara kita menentukan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukanya kata proklamasi saja? Sepertinya itu cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu bagaimanakah untuk isi? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itulah bagian dari permukaan. Namun bagaimanakah dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain kita selenggarakan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, mungkin sepertinya ini sudah selesai. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka akan menyetujui isi naskah ini? Baik, ayolah kita menghampiri para pemuda itu. Tidak lama kemudian mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Bagaimana, Bung? Apakah naskahnya sudah selesai? Sudah selesai, akan saya segera bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lainnya dilaksanakan dengan jarak seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata-kata yang janggal dan harus diperbaiki. Apa yang harus diubah? Dengan naskah yang telah saudara sampaikan, ada beberapa kata yang janggal, seperti kata tempo seharusnya diganti dengan kata tempo. Baiklah, saya terima. Lalu? Begitu pula pada penulisan Jakarta 17/08/45. Akan lebih jelas lagi jika diubah menjadi 17/98 tahun 45. Itu ide yang bagus. Ada lagi? Ada. Kata waktu bangsa Indonesia dapat diganti mirip atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa. Ya sudah, tolong ngetiklah naskah ini dengan cepat. Baiklah.
Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini Bung, naskah itu selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana untuk yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir di sini. Ya, saya setuju. Agar mengacu kepada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta sajalah yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Kalau kami para golongan pemuda lah yang mewakili rakyat. Sehingga kami berhak untuk menandatangani naskah tersebut. Sementara PPKI hanya wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju jika Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya. Ya, saya setuju. Baiklah, sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan, gimana naskah ini akan dibacakan? Kami para pemuda sudah menyiapkan tempat untuk membacakan naskah tersebut. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada, saya merasa akan terjadi pemberontakan dengan para tentara Jepang. Bagaimana jika Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengecek apakah di sana aman? Saya setuju dengan usul Tuan Sugiarto. Baiklah. Sultan Syahrir pun tiba di lapangan Ikada. Hei, bagaimana? Amankah? Untuk saat ini bisa kita katakan aman. Para masyarakat Indonesia belum datang lagi. Bung, keluar Bung. Ada apa? Tentara Jepang bersiaga di lapangan Ikada. Saya takutnya akan terjadi pertumpahan darah yang sangat besar jika kita akan memaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan kita di sana. Mungkin lebih aman proklamasi kita ganti di lokasi, Bung. Lebih baik kita melakukannya di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Bung Subarjo. Kalian bagaimana? Setuju. Bagaimana dengan Presiden? Ide yang bagus, saya setuju. Baiklah, hubungkan semuanya. Beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi telah berpindah di depan rumahku. Baik, ya sudah, kan naskah proklamasi sudah kita selesaikan. Bagaimana kalau kita pulang saja ke rumah masing-masing dan besoknya kita berkumpul lagi di rumah Bung Soekarno? Ya, terlebih lagi kami juga sudah lelah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Tidak apa-apa. Baiklah Tuan, kami pamit dulu. Akhirnya dini harinya tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan formlet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah IR Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul, tolong segera bacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu untuk Bung Hatta terlebih dahulu. Ya sudah, kami akan menunggu, tapi tolong segera, karena sebentar lagi pukul 10. Baiklah. Bung, ada apa ini? Maaf Bung, apakah Bung akan melakukan pengibaran bendera merah putih hari ini? Sangat wajib kita melakukannya. Ini adalah simbol bahwa kita semua telah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya Bung? Biarkanlah saya yang menguruskan benderanya. Saya akan segera menyuruhkan Fatmawati untuk menjahitkan kita bendera. Ya sudah Bung, biarkan saya saja yang mencari tiang bambu tersebut. Saya permisi terlebih dahulu. Silakan. Oh iya Bung, apakah proklamasi sudah bisa dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Nanti kita sudah bisa bilang merdeka dong. Ya, bisa dibilang gitu. Oke, kalau begitu kami pamit dulu ya Bung. Kalau gitu kami pamit juga Bung. Muwardi, tolong membawalah Fatmawati kemari. Baik Bu. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang lalu diiringkan dengan lagu Indonesia Raya oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh, ya Allah, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau begitu Ibu saja yang menjahitkan benderanya?
Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Yang paling penting, kita sudah menyediakannya. Buatkanlah bendera yang sederhana saja. Kemudian Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya. Dan tidak lama kemudian Muhammad Hatta datang tepat pukul 7 malam. Maaf kalau lama menunggu saya. Oh, tidak apa-apa. Lagi pula persiapan upacara bendera masih belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan pengibaran bendera. Bendera kita sementara ini sedang dijahit. Sebentar lagi selesai. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Permisi, Bu. Tiang bendera sudah siap dan bendera sudah dijahit. Apakah kita bisa mulai proklamasi sekarang? Baiklah, kita silakan menuju ke halaman depan. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu. Yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan ini agar kita bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun, di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lainnya dilaksanakan dengan jarak seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kita sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih sesaat sebelum upacara dimulai. Sudiono, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaannya bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Suhud dan Latif untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, hei kalian. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kesempatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Suhud dan Latif kemudian mengibarkan bendera merah putih. Siap, gerak. Jalan cepat, gerak. Maju. Jalan. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia.
Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat